Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ibu-ibu sama bapak nih. Lapar atau gimana nih? Memang besar efek kalau belum makan siang, Bu. Ya. Ibu ngantuk. Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf sebelumnya panitia, ada mic yang agak besar enggak? Mohon maaf kalau ada. Ibu-ibu senang yang kecil apa yang besar? Bu, Pak, kira-kira ibu-ibu senang yang kecil apa yang besar? Yang besar. Ya, karena saya bapak senang juga yang besar ya. Ini kekecilan, ya. Ya mudah-mudahan nanti ada mic yang agak besar. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa qad ayyadna rasulullah fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ada yang besar juga. Tiga Pak kita minum. 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Bagus sudah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kesempatan serta ridhonya di siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Baitur Rahman dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, cek 1, 2, 3. Cek. Kesempatan pada siang hari ini kita diberikan oleh Allah. Ini adalah kesempatan yang diberikan tidak untuk semua orang. Tidak untuk semua orang. Kita lihat, Bu, Pak. Walaupun banyak penduduknya di sekitaran masjid, kesempatan seperti ini belum tentu diberikan semua. Ya. Belum tentu diberikan semua. Kesempatan ini makanya luar biasa. Pergunakan kesempatan ini dengan sebaikmu mungkin. Terlebih-lebih kesehatan. Kesehatan. Kalau ibu-ibu mau jalan-jalan ke SP, mampir di SP2 di Puskesmas, atau mau jalan-jalan ke Samarinda, ke Tenggarong, mampirlah ke rumah sakit. Mampir di rumah sakit. Ada orang yang lagi sesak napas, ada orang stroke, ada ada yang memang lagi sakaratul maut, dan kita alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya mari kita pergunakan kesehatan ini dengan sebaik mungkin.
Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini kita rayakan maulidnya. Kita rayakan maulidnya. Kita rayakan hari kelahirannya. Hari kelahirannya. Makanya saya mengimbau kepada bapak-bapak ibu-ibu, mari di hari atau di bulan yang mulia ini kita memperbanyak membaca salawat. Minimal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau yang mau panjang tidak apa-apa. Ya. Panjang contohnya kita sama-sama salawat dulu ya. Ya Nabi salam alaika. Sebentar yuk. Ya Rasul salam alaika ya Habib alaika salawatullah alaika ya Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta isiru wa ghali anta misbahu suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib alaika salawatullah alaika. Nikmat luar biasa kita salawatan Bu. Walaupun jelek suara kita, kalau kita salawatan insya Allah menjadi bagus ya. Dan salawat ini ibu-ibu bapak-bapak adalah salah satu amalan yang mana Allah memerintahkan salawat dan Allah juga mengerjakan salawat, membaca salawat. Beda dengan ibadah yang lain. Salat kita diperintah oleh Allah untuk salat, ya kan Bu, Pak? Tetapi Allah tidak salat, tidak mengerjakan salat. Allah memerintah kita untuk berpuasa, Allah tidak berpuasa. Allah memerintahkan kita berzakat, Allah tidak berzakat. Tetapi Allah memerintahkan kita membaca salawat, kemudian Allah juga ikut bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah itu Pak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, senantiasa bersalawat kepada baginda Rasul kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kita salawat. Allah juga mengerjakan, melaksanakan atau membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya luar biasa salawat ini. Luar biasa. Sebelum tak lanjutkan bapak-bapak ibu-ibu, nah,
Cik satu dulu. Ini kayaknya trouble nih. Mau diganti nanti. Mudah-mudahan pengurus masjid banyak dananya nanti. Amin. Bu, mau direnovasi katanya masjid kita ini. Kasihan atapnya bocor. Kira-kira kalau rumah kita sendiri bocor kayak apa? Tenang enggak? Enggak tenang kita. Ya, makanya kalau sebanyak berapa kakak kira-kira ini berapa RT, Pak? 2 RT. Kira-kira paling banyak kakak ini berapa RT? Satu RT itu karena berapa kakak? Ada 30-an. Satu kakak mengeluarkan 100.000. 2 RT insyaallah selesai itu. Ya? Harus didata itu, Pak. Bu, 100.000 aja. Kalau ada yang mau lebih, ya diambil. Ya. Diambil aja. Ya mudah-mudahan bisa nanti. Kira-kira kalau 30 kakak, satu orang 100.000, satu RT 3 juta sudah. Kalau 2 RT 6 juta, Masya Allah. Satu kali dalam setahun seperti itu, 1 tahun 6 juta, 2 tahun 12 juta. Insya Allah kita bisa membangun masjid yang baru. Amin. Wah, luar biasa. Makanya Pak, Bu, sebenarnya kalau kita mau telusuri, beramal ini luar biasa. Kami aja di situ sempat ngobrol sama Pak Kades kami. Pak Kades, ada apa Ustaz? Coba kalau masih lihat masjid kita seperti ini, Pak Kades, adakan beramal masal. Bagaimana manajemennya? Yang merokok ini kita data. Di SP7 ini kira-kira 100 orang lah yang merokok, malah lebih, hampir 200 orang. Satu hari saja tidak merokok. Kira-kira Bapak yang merokok satu hari itu berapa bungkus? 1 bungkus, malahan ada yang 2 bungkus. Harga rokok paling sedikit sekarang 20.000 lah. 20.000. 20.000 kali 100 kira-kira berapa tuh? Ayo. Berapa? Berapa? 2 jutaan kan? 2 juta dalam 1 minggu. 1 minggu loh, coba bayangkan. 1 minggu tidak merokok. Masa 20.000 aja Pak kita mau berat? 2 juta dalam 1 desa 1 minggu. 2 kali 4 8 juta dalam 1 sebulan. 8 kali setahun, coba bayangkan. Masya Allah, luar biasa. Makanya kalau kita mau menggerakkan ekonomi umat ini, insya Allah, kalau sekedar masjid seperti ini, kalau dalam jangka 3 tahun bisa kita permanenkan menjadi beton, insya Allah. Yang penting kita kompak aja. Yang penting kita kompak. Toh juga amal seperti inilah yang kita akan bawa mati. Ya adik-adik, nanti adik-adik ini harus jadi orang-orang yang hebat nanti, pemimpin masa depan kita. Kalau sekedar membeli rokok itu sebatas di dunia. Yang akan menjadi amal atau tabungan kita ya seperti itu. Amal yang 20.000, amal yang 10.000, amal yang berapa 100.000 seperti tadi. Insya Allah kalau dicoba nanti begitu Pak. Insya Allah 100.000 lah. 100.000. Malahan kami di tempat kelahiran kami itu, kami pulang tahun 2020. Anggaran pembangunan masjid itu estimasi pembiayanya 2,5 M. Kemarin kami telepon sama keluarga, gimana pembangunan masjid? Insya Allah kalau tahun ini pulang sudah selesai. 2,5 M Pak. Dari mana? Ekonomi kerakyatan yang dipakai di sana. Digalakkan masyarakat swadaya, insya Allah. Kalau cuma segini, insya Allah kita akan lebih sukses lah. Dan rata-rata penghasilan kita di sini Pak, Bu, rata-rata kan perusahaan. Kalau diambil 100.000 dalam 1 gajian, itu mah kecil. Itu mah kecil. Insya Allah akan bisa selesai masjid kita ini. Apalagi cuma renovasi, perkiraan biayanya berapa Pak? 40-an. Ya, pelan-pelan tapi ya. Pelan-pelan. Nah begitu sedikit. Kita lanjut Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pada hari ini kita melaksanakan Maulid baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada hari ini tepat tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tepat hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita sama-sama kumpul. Kalau bisa nih Pak pengurus masjid, ibu-ibu, nanti tahun depan kalau bisa agak rame lah kita di sini. Agak rame. Seperti apa caranya? Kita usahakan. Banyak yang tak lihat, belum tentu kita semua ada di sini. Belum tentu ada yang katanya kerja perusahaan. Padahal tanggal merah kan sekarang? Tanggal merah. Kalau bisa, kalau tahun depan kita agak ramai lah untuk melaksanakan maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau orang cinta banyak menyebut, banyak mengingat. Dulu bapak-bapak sama ibu-ibu kalau pacaran sering mengingat pacarnya, ndak? Mesti bayanganmu selalu terbayang di wajahku. Wah, luar biasa. Kata apa? Kata orang anak-anak sekarang apa? Itu bahasanya. Lautan kan kuseberangi, gunung kan kudaki, masjid kan kulewati. Anak-anak sekarang segitu. Lautan kan kuseberangi, gunung kan kudaki, tapi masjid dilewati. Singgahlah sebentar untuk sholat. Ya. Seperti itu. Biasanya kalau kita cinta kepada seorang, kita banyak mengingat dan banyak menyebutnya. Sampai-sampai terbawa dalam mimpi. Kita kira-kira pernah tidak terbayang atau terbawa mimpi baginda Rasulullah? Paling kalau terlilit hutang belum bayar cicilan baru ke bawah mimpi. Wah, ini 1 minggu sebelum bayar cicilan sudah pening kepala. Akhir bulan apa sayurnya? Kalau bahasa Kutai itu apa bahasa Kutainya? Ikan asin itu Pak? Jukur pija. Ya, jukur pija. Seperti itu. Bahasa Kutai apa bahasa Prancis itu Pak? Bahasa Kutai ya. Seperti itu. Bahasa Kutai ini luar biasa. Saya ceritakan ada pengalaman saya sama orang Kutai Bu, Pak. Saya dulu tinggal di L3 dekat Embalut. Mungkin bapak-bapak yang tahu Embalut. Saya pertama kali ngajar di situ anak-anak. Hari Minggu pertama anak-anak datang, Ustaz, ya ada mana? Izin stumat maha. Izin stumat maha. Oh, cepat nak, pulang sudah. Cuma 2 menit, balik lagi. Loh, kok cepatnya kamu nak? Stumat maha, Ustaz. Karena perkiraan saya stumat itu adalah bahasa Inggris, ternyata adalah bahasa Kutai. Bahasa Kutai yang diinggriskan. Telah tanya sama teman, apa maksudnya stumat itu? Sebentar Ustaz. Oh, tak kirain kalau bahasa Inggris itu stumat artinya sakit perut. Saya kira dia minta izin mau pulang gara-gara sakit perut. Ternyata tidak. Dia mau izin cuma setumat maha. Sebentar. Ini pengalaman saya sama orang Kutai, Pak. Ada pengalaman saya sama orang Jawa. Orang Jawa ini, ada orang Jawa di sini? Ada. Orang Jawa ini semboyannya luar biasa. Ada orang tua orang Jawa di situ ketika bulan puasa, dia puasanya di awal sama di akhir. Puasanya di awal Ramadan sama di akhir, tengah-tengahnya enggak. Kita bilangin, Mbah, kenapa puasanya kayak gitu? Ini dia ibaratkan puasa ini seperti menangkap ikan. Kalau sudah di hulu sama di hilirnya ada yang menangkap, di tengahnya ikut juga kena. Terus apa semboyannya terakhir bahasa Jawa yang sampai sekarang saya tidak pernah lupa, Pak Mu? Apa semboyannya? Puasa ora puasa sing penting hari raya. Wah, luar biasa. Apa semuanya?
Puasa ora puasa sing penting hari raya. Artinya apa? Puasa ndak puasa yang penting kita hari raya aja happy. Masya Allah, luar biasa ini orang Jawa. Ada orang Jawa mohon maaf ya Pak. Orang Kutai juga mohon maaf. Orang Jawa juga mohon maaf. Ini sekelumit cerita pengalaman tentang pengalaman kita keberagaman di Indonesia ini. Ada pengalaman saya sama orang Banjar juga Bu. Pak, ada orang Banjar di sini? Ada? Ada orang Banjar? Ini Bapak orang Banjar? Wah, luar biasa. Sebenarnya suku-suku yang saya sebutkan ini Pak Bu, orang Banjar, orang Jawa, orang Kutai itu terkenal dengan keislamannya yang luar biasa. Coba kita lihat orang-orang Jawa, bagaimana sunan-sunan itu menyebarkan agama Islam. Bagaimana raja-raja Islam di Jawa, pendiri Nahdlatul Ulama, Ki Haji Hasyim Asy'ari, luar biasa. Makanya kalau ada orang Jawa sampai tidak sholat, itu orang Jawa salah alamat. Itu orang Jawa salah alamat. Sudah berhenti jadi orang Jawa. Pindah mana? Sana sudah. Yang penting jangan jadi orang Jawa. Orang Banjar luar biasa. Ulama yang terkenal dari Banjar siapa? Siapa kira-kira? Ada yang bisa? Ulama yang terkenal dari Banjar. Ada yang bilang guru sekumpul. Ada yang lebih tua lagi. Siapa? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Iya kan? Orang Banjar nih pasti tahu. Luar biasa. Makanya kalau ada orang Banjar tidak sholat, tidak rajin ke masjid, orang Banjar salah alamat. Orang Banjar salah alamat. Orang Kutai pula luar biasa. Raja-raja kita luar biasa. Raja Kutai mempertahankan agama Islam. Makanya kalau ada orang Kutai yang kagak rajin ke masjid, orang Kutai salah alamat. Ada yang orang Kutai seperti itu Pak? Ada? Ada? Mana orangnya? Hah? Mana? Tidak ada di sini, tapi di luar situ. Ya. Kita melihat nenek moyang kita orang luar biasa. Jangan kita mengkhianati mereka. Orang Banjar luar biasa. Yang terkenal juga guru sekumpul Syekh Muhammad Zaini Goni. Masya Allah luar biasa. Makanya kalau jadi orang Banjar, betul-betul kita mengamalkan apa yang sudah diwariskan oleh guru-guru kita. Orang Jawa demikian. Orang Jawa ada Muhammadiyah di sana, ada Nahdlatul Ulama. Makanya Pak, makanya nanti kalau ada orang Jawa ini sebut aja nanti. Silakan orang Jawa rajin ke masjid. Kasihan masjid kita sepi. Apalagi kayaknya subuh nih Pak. Subuh, satu imam, satu makmum. Imamnya ada belakang, luruskan saf, padahal sendirian. Ya. Begitu memang problematika ini. Nah begitu ya, luar biasa. Makanya mari kita sama-sama amalkan yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita mau amalkan, apa yang kita mau andalkan, kita semua akan mati Pak. Sholat aja yang kita mau bawa nanti. Mau andalkan apa? Pejak jabatan, ada jadi RT, baru jadi RT juga bakalan mati. Seperti kata lagu dari Sulaiman itu apa katanya? Orang kaya mati, orang miskin raja-raja, rakyat biasa. Oh, mati kita semua ini. Tidak ada yang Pak RT, mana Pak RT? Mati. Pengurus masjid mati. Pak Kades, mana Pak Kades? Tidak ada. Ibu-ibu, yang paling besar suaranya bapak-bapak ini. Pak Ustadz, Masya Allah, bapaknya memuji saya mati juga ya. Ya, kita semua bakalan mati Bu. Makanya kalau dengar lagunya dari Sulaiman itu saya sering merenung.
Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua kembali. Nah, kita kembali kepada Allah Subhanahu. Apa yang kita andalkan? Ibu-ibu mengandalkan apa? Wajahnya yang cantik. Wajahnya yang cantik itu tidak bakalan abadi. Baru punya anak 2 sudah keriput sedikit, ya kan? Sudah keriput. Masih cewek, masya Allah luar biasa menjaga tubuhnya, menjaga semua auratnya. Ketika sudah menikah, baru anak 1, buka-bukaan di sembarangan, menyusui, saat buka, ini anakku. Wah, hati-hati bu, hati-hati. Itu juga adalah aurat. Dulu sebelum menikah ibu-ibu ini sangat tidak mau dilihat tuh, dipegang aja tidak mau, dilihat tidak mau. Setelah menikah, saya sudah laku, buka aja ini di tempat rame, bapak-bapak senang aja tontonan gratis, ya. Makanya mari kita jaga diri kita. Kita semua ini akan mati. Yang kita akan bawa adalah amal ibadah kita, sholat, puasa, zakat, kemudian sedekah kita. Kalau ada yang bilang bapak apa ya, mau bawa harta mati, tidak ada. Kita semua ini akan bawa amal ibadah kita masing-masing, ya. Makanya bu, pak, nanti kalau ada yang bilang kamulah istriku ini adalah orang yang sangat luar biasa, kekasih sejatiku adalah kamu. Kekasih sejatiku adalah kamu. Ciri-ciri kekasih sejati itu pak bu, kalau dia mau ikut ke kuburan, mati bersama kita, itu sejati kita. Nanti bapak kalau meninggal istrinya, kalau memang betul-betul kekasih sejatinya, kalau dia mau ikut ditanam, itu kekasih sejati. Ibu kalau meninggal, kalau dia ada suaminya mau ikut kuburan, ditanam juga dikubur, itu kekasih. Tapi tidak ada, saya yakin. Paling alhamdulillah. Kenapa? Ada janda di samping. Ya begitu bapak-bapak, jangan, kita juga seperti itu. Bapak-bapak nih kalau ngelihat cewek yang agak mulus sedikit, wah, luar biasa. Luar biasa. Makanya mari, kekasih sejati kita adalah amal ibadah kita yang akan mau menemani kita ke kuburan. Makanya Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'hu fi qabrihi. Kekasih sejati seseorang adalah apa-apa yang mau ikut masuk ke dalam kubur. Ma wajadtu illa ghairu amalis shalihat, dan saya tidak menemukan itu kecuali amal saleh. Amal saleh saja yang mau ikut menemani kita ke kuburan. Kalau yang lain tidak ada. Tidak ada, mana ada yang mau? Tidak ada yang mau. Anak kita ikut sama mamamu di sana, dikubur 1 hari aja 1 malam, temani di sana. Ngapain mak? Nanyakan, nemani jawab pertanyaan malaikat. Tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Bapak nemani istrinya kalau meninggal dunia, mau tidak 1 hari 1 malam aja? Tidak usah di dalam kubur, di atas kuburan, baru maghrib sudah kabur pulang. Takut, ya. Makanya kekasih sejati kita adalah amal soleh, bacaan salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal-amal kita, ibadah kita, salat kita. Dan nanti amalan yang pertama akan dihisab adalah salat. Makanya mari kita jaga salat kita. Kembali lagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita sekali lagi perbanyak baca salawat. Perbanyak baca salawat. Ya. Salawat ini adalah salah satu ibadah yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat belum tentu diterima, Bu. Makanya jangan ada yang merasa bangga kalau selalu melaksanakan salat. Jangan ada yang bangga kalau setiap hari ke masjid. Kenapa? Karena belum tentu akan diterima. Kita ibadah saja sudah. Kita ibadah.
Tetapi ibadah yang sudah jelas dan nyata akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu. Kalau salawat langsung diterima. Langsung diterima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, langsung diterima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, langsung diterima. Allahumma salli ala sayyidina. Apalagi salawat-salawat yang lain. Mau pakai gendang kah, mau pakai lagu kah, mau tidakkah, terserah, tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau pakai gendang, apa contohnya? Tala'al badru alaina, pakai gendang. Bintaniyatil wada, serentak. Wajabasyukaru alaina alillahi da. Coba satu kali. Tala'al badru aina min taniyatil wada wajaba syukaru alaina mada'a lillahi da. Salawat kita baca langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi salawat pokoknya yang terserah ibu. Mau pakai lagu lebih enak kan? Ya Rasulullah. Coba. Salamun lai ya Rafi ni wadaraji afataya jiratan alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Satu kali lagi coba. Ya Rasul salamun ya rafi'a syani wada raji afataya jiratan alami ya uhailal judi wa karami ya uhailal judi wal karami. Langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik hafal itu? Hafal? Hafal enggak ini? Ada yang hafal? Ada yang hafal? Hafal? Yo, beneran ada yang hafal? Kalau hafal yang tadi tak kasih hadiah. Nah, cepat. Yang adik-adik yang SD ada yang hafal? Atau yang SMP tak kasih hadiah? Ini beneran nih. Nah, tak kasih uang 100.000. Ada yang berani? Yang adik-adik? Ada? Ini Pak, ndak zaman Ustadz dikasih uang sekarang, Ustadz ngasih uang. Ya, bapak-bapak ada yang berani? Hah? La haula wala quwata illa billah. Ada yang hafal sudah tadi? Ini loh 100.000. Hafal? Hafal? Siapa yang hafal? Hafal? Hah? Bacakan salawat yang lain. Ya pakai lagu. Adik-adik ada yang bisa? Yang berani? Dikasih uang 100.000. Cepat. Ayo, ada yang berani enggak? Hah? Yang di luar adik-adik? Ada berani? Enggak tahu? Tiga apa ini? Ada yang berani? Adik-adik dulu, adik-adik yang kecil nih. Enggak ada yang berani? Masya Allah. Hah? Ada? Atau selawat yang lain yang penting pakai lagu? Ada yang?
Berani? Ada yang berani nih? Jangan-jangan ibu-ibu nanti yang dapat nih. Tapi kalau ibu-ibu berani, ada yang maju, ibu-ibu yang sudah punya anak. Ya. Ada yang berani? Salawat apapun aja. Ada yang berani? Hah? Nah ini Sam nih. Ah, coba. Ya, berdiri. Sini. Gak apa-apa, berani. Oh, kita berikan tepuk tangan dulu untuk adik kita. Siapa namanya? Siapa? Nizam. Nizam. Mau baca salawat apa? Astagfirullah tuh. Astagfirullah. Astagfirullah. Sallallahu ala Muhammad aja coba. Hah? Ya Muhammad. Serentak Bu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib Salam alaika. Salawatullah alaika. Tepuk tangan dulu untuk adik kita. Selamat mendapatkan hadiah 100.000 rupiah. Bapak-bapak mau hadiah? Kalau berani nikah lagi kita kasih hadiah. Ibu-ibu berani mau dapat hadiah? Izinkan bapak-bapak kami menikah lagi, dapat hadiah. Insya Allah dapat hadiah surga. Tapi terus terang aja Pak, kalau kita masalah nikah menikah lagi, lama berapa tahun kami itu sering berdakwah. Kami ibu-ibu ada yasinan, jamaah yasinan di sana, majelis taklim. Berapa tahun di mana saja, kalau ayat yang sudah dibahas itu, ibu-ibu mesti cuek. Luar biasa. Berapa tahun sudah ini saya di Kalimantan nih? Dari tahun 2013. Dari ayat yang paling ditolak sama ibu-ibu adalah ayat yang itu. Masna wa thulatsa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Bu, mau masuk surga? Mau masuk surga? Mesti kita mau. Tapi kalau ada ayat Allah yang kita ingkari dan kita tidak percaya, saya yakin tidak bakal masuk surga. Wah, ibu-ibu no, aduh Ustadz ini bela bapak-bapak ya aja ini mau nikah lagi. Bukan seperti itu. Kalau memang ada bapak-bapak yang masih kuat, mampu, silakan selama diizinkan. Insya Allah ibu-ibu kalau cara bicara bapak-bapak yang baik, insya Allah mengizinkan. Iya kan Bu? Tidak. Nah, ya gitu. Nah, selamat tadi kita. Makanya kita perbanyak baca salawat. Kita perbanyak baca salawat. Bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak-banyak menyebut salawat, banyak-banyak menyebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ucapkan salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Termasuk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat pelit, orang yang bakhil ketika nama saya disebut dia tidak mau mengucapkan salawat. Coba kita sebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita langsung diterima salawat kita oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Adik-adik, nanti perbanyak baca salawat. Ini dulu tahun berapa itu Pak? Ada adik yang pakai gendang. Sekarang menurun sudah. Masya Allah. Kalau bisa nanti kalau saya datang lagi seandainya diundang, kalau bisa perbanyakin lagi salawat. Perbanyakin salawat. Ya, ibu-ibu tega melihat adik-adik kita ini luar biasa sebenarnya. Tinggal dilatih aja. Tinggal dilatih. Kurang personilnya Ustadz, bikin anak lagi biar banyak. Ya, bikin anak lah, biar rame kita punya kampung. Biar rame kita punya masjid. Biar rame orang yang sholat berjamaah di masjid. Niat kita kan menikah pertama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu niat kita pertama. Itu tidak boleh dihilangkan ibadah. Kedua, hifzun nasabi namanya. Menjaga keturunan supaya kita menghasilkan keturunan yang baik. Supaya kita menghasilkan keturunan yang soleh. Kalau ada orang yang menikah di luar, ada orang yang hamil di luar pernikahan, itu naudzubillah. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti di sini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau di kota-kota besar tuh luar biasa. Luar biasa. Dan sekarang di pedesaan aja sudah mulai seperti itu, Bu. Orang hamil di luar nikah itu sudah dianggap biasa. Di sini ada yang menganggap biasa itu, kayaknya sama aja kita, Bu. Ada orang hamil di luar nikah, kita anggap biasa. Biasa anak-anak. Biasa. Makanya tujuan menikah ada hifzun nasab. Menjaga keturunan. Salah satu tujuan nikah juga memperbanyak umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyakkan umat. Laki-laki. Kalau bisa paling sedikit ibu-ibu 5 anaknya. Saya aja walaupun masih muda seperti ini, Bu, 2 insyaallah dari masih proses yang ketiga. Ya. Masih proses yang ketiga. Mudah-mudahan. Ini pokoknya anak saya umur 2 tahun proses lagi. 2 tahun lagi proses lagi. 2 tahun lagi proses lagi. Mumpung masih sehat. Nanti kalau sudah tua mau ngapain? Tidak bisa apa-apa sudah. Ya. Satu tujuannya yaitu tadi itu ibadah dan memperbanyak umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja. Kalau masalah rezeki, Bu, Pak. Kalau masalah rezeki, bapak dan ibu bisa rasakan sendiri. Punya anak 1 masih agak srek rasanya rezeki. Punya anak 2 kok makin longgar aja, makin enak aja rezekinya. Dulu ibu-ibu atau bapak-bapak sebelum nikah mana ada punya motor kita. Setelah nikah baru punya motor. Punya anak lagi, belikan anak motor 1 lagi. Punya anak 2 lagi, belikan anak motor 1 lagi. Berapa sudah? 3. Punya anak lagi, insya Allah jadi mobil nanti roda 4. Amin. Ya begitu kan rezeki. Saya aja tuh, Bu, belum nikah seperti tadi tuh, tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Setelah punya anak 1, alhamdulillah. Punya anak 2, alhamdulillah. Nanti mungkin punya anak ketiga lagi, luar biasa. Luar biasa. Punya anak 4 lagi, luar biasa. Dan anak-anak kita inilah yang akan membacakan doa kita. Mau harapkan siapa? Mau harapkan siapa lagi? Makanya kalau kita punya anak, perlu kita menyekolahkannya kepada pendidikan agama yang baik. Banyak sekarang, Bu, mungkin sudah singgung di mana-mana. Ada anak yang ketika orang tuanya meninggal dunia, anaknya cuma jadi penonton. Anaknya cuma selfie-selfian, fotoin bapaknya, ibunya strike. Ngapain kamu, ini kenangan saya terakhir sama orang tua. Tetapi kita sebagai orang tua kalau sudah meninggal dunia, apakah itu yang kita harapkan? Tidak. Apa yang kita harapkan? Doa mereka. Nanti bapak ibu ketika sakaratul maut akan meninggal dunia, apakah yang bapak ibu cari anaknya yang paling banyak gajinya?
Mana anak saya yang gajinya 100 juta? Itu yang ibu cari? Enggak. Mana anak saya yang jadi direktur? Itu yang bapak cari? Enggak. Mana anak saya yang jadi apa? Kalau perusahaan itu apa namanya? Asisten. Mana anak saya yang jadi mandor? Mana anak saya yang jadi askep? Tidak ada. Yang kita cari, mana anak saya yang bisa membimbing saya mengucapkan la ilaha illallah. Itu kan kita cari. Mana anak saya nih, sini, kamu yang dulu saya sekolahkan di pondok, tolong bimbing bapak, tolong bacakan surah Yasin bapak. Itu kan yang kita cari. Tidak pernah kita, mana anak saya yang jadi camat, mana anak saya yang jadi pak kades, mana anak saya yang jadi RT. Tidak, Bu. Yang kita cari adalah anak-anak kita yang bisa membacakan doa. Nanti di SP kayak gitu juga, Bu. Anaknya nonton, ketika disolatkan bapaknya dia nonton, dibawakan ke kuburan jadi penonton, baca doa jadi penonton. Mau jadi apa? Masya Allah, luar biasa. Nanti setelah orang tuanya meninggal dunia, rebutan warisan. Masya Allah, luar biasa. Kalau sudah seperti itu, anak keturunan kita akan dikubur seperti dikuburnya binatang nanti, Pak. Dikubur ditinggal sudah. Dikubur ditinggal. Apakah generasi yang seperti itu kita inginkan? Tidak, Pak. Generasi yang kita inginkan dan generasi yang Bapak Ibu inginkan juga adalah ketika akhir hayat kita atau ketika kita sudah tidak ada dunia, ada yang mengirimkan bacaan-bacaan Al-Fatihah. Untuk bapak saya Al-Fatihah. Luar biasa. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana. Itu yang kita harapkan. Tetapi sekarang yang kita harapkan seperti itu tidak sesuai dengan kenyataan yang kita laksanakan. Mau anaknya bisa membaca doa seperti bilangnya ketua tamir masjid tadi, malas-malasan nyuruh anaknya ngaji. Gitu, Pak ya. Di mana-mana tuh, Bu. Datanya anak-anak TPA 100, yang datang ngaji 20. Ya kan? Datanya 50, yang datang 5. Hilang nolnya. Gurunya nungguin aja. Mana anak-anak ini? Nanti lewat depan masjid sepedaan aja. Tanya orang tuanya, mana anaknya? Kurang sehat, Pak Ustadz. Demam, pilek. Tapi sepedaan. Ini orang tua juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak Bu, kalau mau kewajiban Bapak Ibu terlepas, silakan nanti kalau sudah tamat SD antarkan mereka ke pondok-pondok pesantren. Kita di SP sudah ada pondok di sana. Di SP3 ada pondok tahfiz. Kita di SP7 alhamdulillah ada NTS. Insya Allah di situ kita akan mendidik anak dari bapak dan ibu. Alhamdulillah. Nanti kalau ada yang mau jalan-jalan ke SP silakan mampir di sana. Ya, cari aja NTS. Mana NTS di SP7? Nanti akan ditunjukkan oleh orang SP7. Insya Allah semua orang tahu. Dari situlah kita akan bisa mencetak generasi-generasi terbaik yang bapak dan ibu inginkan. Jangan sampai seperti tadi itu gambarannya, Bu. Ibu meninggal dunia, anak ribut-rebut warisan. Ini kenyataan, Bu. Keluarga saya sendiri baru meninggal orang tuanya, baru pulang dari kuburan, uang layatan itu diperebutkan sama anak-anak ini. Masya Allah. Dari mana anak-anak bisa seperti itu? Karena kita sebagai orang tua tidak pernah mendidik mereka di dalam ilmu agama.
Coba kalau kita didik, insya Allah mereka akan amanah menjaga apa yang menjadi peninggalan bapak ibu. Kalau sudah tidak dididik, ya sudah nanti. Nah seperti itu ya. Mari kita sekolahkan anak-anak kita ini. Mereka ini adalah aset terbaik desa kita, aset terbaik di tempat tinggal kita. Kalau bukan mereka siapa lagi? Kita mah sudah tua-tua. Nggak tahu nih kapan mau meninggal dunia. Apakah pulang dari sini ada yang diambil oleh Allah, ataukah nanti habis sholat maghrib ada yang diambil oleh Allah, ataukah besok ada yang diambil oleh Allah, ataukah minggu depan? Kita tidak tahu kapan itu. Makanya kita persiapkan generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi terbaik. Kalau mereka sudah dididik agama, insya Allah kalau mereka menjadi pemimpin yang amanah, kalau mereka menjadi seorang pemimpin nanti, menjadi pemimpin yang adil, menjadi pemimpin yang bisa menjadi pemimpin terbaik bangsa kita ini. Mudah-mudahan ada generasi kita seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak usah terlalu panjang. Asarnya jam 3:12 ya. Jam 3:13 ya. Tinggal sebentar lagi. Nah, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya menghimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah apa yang bapak cita-citakan, apa yang ibu inginkan dengan perantara salawat kepada Rasulullah, cita-cita, hajat dan niat baik kita akan disampaikan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ibu-ibu percaya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Saya ini tergantung persangkaan daripada hamba-hamba saya. Kalau bapak-bapak ibu mempersangkakan baik kepada Allah, maka Allah akan baik kepada kita. Kalau persangkaan kita buruk kepada Allah, maka buruk juga yang akan terjadi kepada diri kita. Makanya mari kita perbanyak baca salawat pada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan desa kita, tempat tinggal kita, negara kita dengan barokah salawat akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua ibu bapaknya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah, silahkan dikoreksi ya. Kalau ada yang baik, silahkan diambil dan dibuat menjadi pedoman hidup kita masing-masing. Saya juga masih belajar. Saya ini masih muda Pak, lebih tua bapak-bapak daripada saya. Pengalaman bapak-bapak lebih banyak. Kalau bahasa orang orang pepatah itu kan, lebih banyak makan garam bapak-bapak daripada saya. Saya mungkin 3 kilo, bapak sudah 50 kilo, ya kan? Bapak-bapak juga ibu-ibu juga lebih banyak makan nasi daripada saya. Artinya pengalaman dan wawasan bapak-bapak, ibu-ibu otomatis lebih banyak daripada saya. Makanya pengalaman itu gunakan untuk menuju masa depan yang sukses. Nah, sekali lagi mungkin hanya itu yang saya sampaikan dan saya akhiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian. Allahumma fiqhul hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.